iman kami masing-masing untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi. Ada sukacita? Sebentar lagi kita katakan sayonara 2024, tapi kita harus tetap mengisi hari-hari kita di dalam takut akan Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Yesaya 60 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Surat Nabi Yesaya pasal 60 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengan kasih Kristus saya undang kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mulai dari ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anak laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan duduk di daerahmu, unta-unta muda dari India dan mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan minyak, serta memberitakan perbuatan manusia Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara, judul perikop ini dikatakan kemuliaan Sion yang akan datang. Jadi ada satu nubuatan daripada Nabi Yesaya bahwa akan ada kemuliaan yang lebih tinggi lagi, baik bagi bangsa Israel secara fisik, baik bagi kita Israel rohani, orang-orang yang percaya. So dikatakan kemuliaan Sion yang akan datang. Kita tahu keselamatan tidak datang di tempat lain, tetapi keselamatan hanya datang dari Israel, yaitu dari Yahudi dan dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang kita rayakan di dalam bulan-bulan Natal ini, saudara. Kisah ini nubuat dari Nabi Yesaya diberitakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan Babel. Bayangkan 70 tahun mereka dijajah. Jadi di dalam masa pembuangan itu di tanah Babel, generasi tua, orang-orang tua mereka lenyap telah pulang ke rumah Tuhan. Generasi muda yang sampai ke kampung, dan ketika mereka sampai di kampung halaman mereka, mereka melihat tanah mereka semua sudah menjadi hutan. Dalam bahasa kita disebut sudah tarulang sudah. Mereka melihat rumah mereka sudah rubuh runtuh, 70 tahun ditinggal. Dan mereka juga melihat bait Allah sudah rubuh. Mereka mulai berpikir, penduduk yang tinggal pun sudah orang-orang Midian, orang-orang Samaria, tinggal di kampung halaman mereka, rumah leluhur mereka. Mereka semua sangat sedih, kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhanlah yang menuntun mereka pulang ke kampung halamannya. Dan dalam keadaan keputusasaan, siapa yang menguatkan orang-orang muda? Orang-orang tua tidak ada lagi. Sehingga mereka merasa dunia itu begitu gelap.
Dari mana kami memulai penghidupan? Kami boleh sampai di tanah ini, tetapi bagaimana kami memulai mencari nafkah? Dalam keadaan mereka meratap dan kepahitan, Tuhan menyuruh hambanya Nabi Yesaya. Berpesan bagi kita di minggu ini, saudara, ayat pertama dan kedua menjadi saudara pegang sebelum saudara menutup tahun ini. Masa-masa saudara merefleksikan diri, kembali mengintrospeksi diri, apa keimanan saya, kerohanian saya selama tahun ini. Sebab tahun angka terakhir, angka 4, kita sebentar katakan goodbye number 4, telah dia meninggalkan kita. Dan kita katakan number 5, mari. Dan kita tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang akan terjadi 2025. Semua orang mengatakan, meramalkan, oh dunia dalam keadaan kegelapan. Ya, di mana-mana krisis dunia, ada peperangan, dan peperangan itu mempengaruhi perjalanan uang di dunia, perjalanan ekonomi, perjalanan ekspor negara, keuntungan negara. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita, orang-orang percaya juga, bahkan jemaat yang ada di tempat ini. Kegelapan yang terjadi. Mari kembali kita baca ayat ini. Perhatikan Alkitab saudara. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, pegang, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan kita bisa berdoa, kita bisa memohon, tapi kita juga harus memikirkan realita, the real situation. Dikatakan saudara di ayat 2 ini, kegelapan menutupi bumi. Saudara melihat terus peperangan yang terjadi, mungkin di mana Israel, sebenarnya itu memang janji Tuhan. Mungkin akan terjadi lagi peperangan melawan Cina, kita tidak tahu. Akan terjadi peperangan ekonomi, dan industri bisa macet, harga-harga bisa naik. Pemerintah mencanangkan pajak naik. Jangan pikir hanya barang mewah yang naik, semua naik. Itu sudah wanti-wanti, oh gaji naik, tapi semua naik. Lama-lama naik darah tinggi kita, yang pengaruhnya banyak. Tensi kita akan naik karena kita mulai berpikir segalanya. Mau ini berpikir, mau program ini berpikir, semua ancak-ancak berpikir. Mau kredit rumah gimana? Kalau naik bunganya, kalau beli mobil kreditnya, bagaimana pajaknya, bagaimana bunganya, semua naik. Kalau boleh, kalau mau belanja, jangan yang resmi, sebab kena pajak. Kalau pribadi, nggak kena pajak kan? Kita perlu hikmah. Dalam ayat ini bisa terus terulang terjadi seperti sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, the universe, semua benua. Itu pernah terjadi, menutupi bumi kegelapan. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, bangsa Eropa, bangsa Asia, benua Australia, dan kita di tempat ini, Asia Tenggara. Kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Pegang firman Tuhan buat yang punya iman. Ini pesan Tuhan. Kita bukan dengar firman Tuhan untuk menghilangkan semangat kita, menambahkan iman kita, dan tidak pernah patah semangat. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat ini sebagai semangat daripada Nabi Yesaya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Walaupun bangsa-bangsa bumi ini penuh kegelapan, kalau saudara tetap terkoneksi dengan Tuhan, sumber terang itu, sumber mujizat, sumber pertolongan. Tetapi dikatakan terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya
terang itu dikatakan menjadi nyata atasmu. Amin. Amin. Ini yang perlu kita pegang. Jadi ketika saudara melihat situasi di tahun depan, kayaknya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa dan pengaruhnya ada. Katakan dalam diri kita masing-masing, tetapi terang Tuhan terbit atasku, saudara kekasih. Tuhan pernah berkata kepada murid-murid dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Tadi katakan bumi penuh dengan kegelapan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang berada di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kita ada di atas bukit, kita ada di atas gunung doa. Kita berada sangat dekat dengan Tuhan. Andalkan doa 2025. Kita ada di atas bukit, kota yang ada di atas bukit, anak Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Minta kekuatan. Kita akan mendapatkan terang itu, saudara kekasih. Saudara, dulu listrik belum ada. Masa anak-anak Bapak Gembala ingat lampu yang dipakai, saudara, lampu minyak. Lampu minyak, tabungnya kecil, jadi ada semprongnya, kaca. Kalau nanti udah lewat tengah malam, mau pagi, habis minyaknya, mulai melet, redup. Udah kita lihat udah mau mati nih, angkat lagi tutupnya, isi lagi. Kehidupan kita ini kalau tidak selalu diisi akan melet. Amin. Minta minyak kekuatan dari Tuhan. Ingat lagi waktu masih kecil, belum ada listrik, lampu penerang, lampu petromat. Kayaknya nggak ada lagi dijual di toko. Ya, harus dibeli bola lampunya dari kain. Kasih dulu spiritus di bola kain itu, diikat, dinyalakan pakai spiritus, mesti dipompa. Demikian juga sama nasibnya. Kalau udah lama nggak dipompa, meredup bola lampunya, kausnya itu. Lama-lama menjadi merah keluar, apinya merah dan berasap. Nggak lama lagi kalau nggak dipompa, nggak naik lagi minyaknya, mati, pidom. Ada yang pernah mengalami itu? Rohanian. Kalau tidak melekat pada Tuhan, kita tidak dapat terang. Kita mungkin mau menerangi, kita dikatakan terang dunia, tapi kalau kita tidak sambung dengan sumber terang, yaitu Tuhan Yesus, saudara akan kekelaman saudara hadapi 2025. Kita harus melekat dengan sumber terang itu. Dulu, kalau mau jalan malam, nggak mampu beli senter, pakai obor. Ingat Bapak Gembala ketika masih kecil, umur kira-kira 3-4 tahun, pernah bikin celaka di rumah. Jadi waktu itu permainan anak-anak kalau Natal atau Tahun Baru malam, kan nggak punya uang untuk memeriahkan ada lampu-lampu. Diambillah tangkai daun pepaya, tangkainya, ya. Kalau dulu daun pohon pepaya itu tinggi besar, nggak sekarang mini-mini. Jadi tangkainya itu cukup besar. Dipotong dikit, isi minyak tanah, kasih sumbunya kain, cari kain lap atau apalah, diisi minyak, itulah dibakar. Senang anak-anak bermain-main, semua pakai lampu itu, senang. Nggak tahu kita buka, kita udah hitam sebenarnya, kena asap. Nggak sadar kita itu semua, ibu kamu. Karena kita begitu senang melihat lampu itu terang, tonton asapnya udah kebuka kita. Satu kali dipanggil orang tua ke rumah, tas, pulang. Pulanglah, nggak sadar ini, obor ini hidup sampai ke kamar. Apa? Rupanya lampu ini
obor ini menyambar kelambu, terbakar. Heboh begitu cepat kan? Semua lari. Rumah itu memang rumah kayu dan terbakar. Sibuk. Zaman berganti, ada senter. Masih ada senter sekarang? Banyak ya. Ya, saudara, senter itu pun begitu. Gak kan sebagus-bagusnya senter. Kalau nggak ada baterainya, bisa hidup? Nggak bisa. Kalau baterainya juga udah soak, bisa hidup? Nggak bisa. Saking miskinnya dulu, senter itu sikit-sikit dijebur ke matahari supaya hidup lagi. Tapi kadang-kadang kalau sudah habis powernya di dalam, biar terus dijebur, tak ada lagi. Udah habis. Dulu dikatakan baterai itu disebut dangadong batuna. Apa artinya? Hidup. Tak ada lagi powernya, tidak bisa lagi hidup. Muncullah listrik. Hanya bisa hidup. Bola bagus, sebuah bagus. Tapi kalau belum disambung power, bisa hidup? Mana bisa. Semuanya stop kontak, kalau enggak on. On jadinya. Mati kan? Mati. Semua kita dalam hidup bertuhan itu, saudara bisa katakan, aku mau jadi terang. Aku mau jadi bangkit. Tapi kalau saudara tidak nyambung kepada sumber terang itu, pada Yesus, gak ada. Kalau saudara tidak punya terang, bagaimana saudara bisa menjadi terang? Impossible. Miliki terang itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk kita bisa menjadi terang, kita harus miliki terang itu. Sumber terang itu, saudara. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Dikatakan Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Tak ada lagi yang lain mengaku-ngaku terang. Sumber terang yang bisa menerangi kegelapan bumi ini, kekelaman bangsa-bangsa. Hanya satu yang bisa mengubah, yaitu Yesus Kristus. Dia katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Saudara, tahun 2025 harus makin kuat mengikut Tuhan. Amin. Jadi Tuhan. Barang siapa mengikut aku, artinya kalau tidak mengikuti aku sungguh-sungguh, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan 2025. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Barang siapa mengikut aku, itu pesan Tuhan, dan tidak ada bisa mengingkari janji Tuhan itu. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan ini macam-macam, saudara. Ada kesehatan kita, nurut, ekonomi kita, kerukunan di rumah, anak-anak kita, sekolahnya dan sebagainya, pekerjaannya, banyak hal. Kegelapan bisa datang. Dan kala datang kekelaman, seolah-olah mulai meredup kehidupan kerohanian saudara, ekonomi saudara, sukacita saudara. Isi lagi niat itu. Amin. Amin. Semakin dekat sama Tuhan, ya, semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa menerangi, dan saudara tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mempunyai terang baru bisa menerangi. Saudara bisa memberkati kalau saudara berkati. Nah, miliki berkat, sumber berkat itu Tuhan. Dan kalau saudara udah diberkati, saudara punya berkat,
Saudara akan memberkati itu, kata ayat itu. Jadi saudara, kegelapan bisa datang secara alamiah. Kesehatan kita bisa menyusut, semangat kita, sukacita bisa menyusut. Tapi ketahuilah, mari kita terus nyambung dengan Tuhan. Sebab dialah sumber sukacita. Sumber sukacita saudara, uang. Halo? Sumber sukacita saudara, uang. Banyak orang punya uang bunuh diri, punya uang cerai. Yang paling kasihan gak punya uang pun kacau. Itu paling mengerikan. Tapi ketahuilah saudara, bukan uang, pangkat itu sumber sukacita. Banyak orang berpangkat. Kalau saudara mau berpangkat, tempel aja pangkat tangan. Satu kali waktu Bapak Gembala mengajar di salah satu sekolah, memimpin satu sekolah menengah atas, adalah satu guru. Bapak Gembala rekrut dari Medan. Semangat sekali. Dan satu kali ada tes CPNS guru-guru itu. Bapak Gembala sengaja ke Medan, ke Jogja, rekrut calon guru. Tentu dengan tes yang ketat, nilai yang terbaik sesuai jurusannya. Jadi mesti linear. Kalau dia mau jadi guru matematika, memang dia sarjana matematika pendidikan. Dapatlah guru-guru itu. Bukan gampang mencari guru yang qualified supaya sekolah itu maju. Satu kali dibuka tes CPNS, mereka melamar, dan hampir semua menang. Disuruh juga cari orang pintar ini. Ya, mereka berserah entah di mana. Satu kali adalah satu yang berpikir, aduh kalau aku sudah PNS, aku belum ini guru ya. Aku harus beriman untuk menjadi PNS. Dibeli baju PNS saudara. Padahal belum dibeli, semua dipakainya. Seolah-olah dia berfoto, dia kirim ke orang tuanya. Bapak Gembala bilang, Pak, kalau jadi ya puji Tuhan, kalau enggak kan malu sama orang tua. Seolah-olah udah benar. Nah, demikian juga dalam hidup kita ini saudara. Kalau kita mau mendapatkan sukacita, bukan dari pangkat, amin? Bukan. Sukacita ada di dalam Tuhan kita. Bukan juga sukacita saudara karena Bapak Gembala. Saudara akan kecewa. Bukan. Sukacita, kemenangan, terang, kebangkitan saudara ada di dalam Yesus. Pegang itu. Jangan pernah tinggalkan. Sesulit-sulit apapun kehidupanmu, segelap sepahit apapun, pemuda remaja kuat di dalam Tuhan. Sepanjang perjalanan kalian, amin. Ikuti terus langkah demi langkah. Tuhan katakan, bangkitlah. Ada air-air ini mulai patah semangat. Jemaat, mulai patah semangat. Halo, ada? Ada. Banyak buktinya. Dari pandangan mata kita bisa lihat raut wajah. Ada yang mungkin kecewa, harapan belum didapat, doa belum terjawab. Kita bisa tertawa, tetapi di hati kita bisa menangis. Kita bisa tersenyum sebenarnya jauh dalam batin. Kita penuh dengan air mata dan pergumulan. Kita bisa bertepuk tangan, bersukaria, begitu musik. Tapi Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan putus asa. Bangkit. Ada yang mau menindas iman saudara, sukacita saudara, siapapun, baik orang yang terdekat, baik dari suami, dari istri, dari anak, dari manapun, dari pekerjaan. Katakan kepada diri kita, aminkan firman Tuhan ini, aku mau bangkit. Coba katakan dulu. Itu perkataan iman. Aku mau bangkit, kamu menteror,
aku mau bangkit. Bangkitlah dan menjadi teranglah, menjadi berkat. Sesulit apapun, bangkit. Yang kuliah, kalau macet-macet dari orang tua uangnya, bangkitlah. Amin. Amin. Yang bekerja, banyak tantangan di tempat pekerjaan, bangkitlah. Dimanapun, karena kita harus hidup. Amin. Ada bosan hidup. Selama masih mau hidup 2025, bangkitlah dan menjadi teranglah. Dan jangan pernah berputus asa. Itu firman Tuhan pada hari ini. Dan kalau kita mau beriman dan mau berusaha, yang mencari kerja berusaha. Di sini tertutup jalan lagi. Amin. Ada harapan untuk yang lain. Terus bergerak. Itu hidup. Itu hidup. Kalau tahu kura-kura, biarpun kecil, biarpun lambat, Tuhan itu unik kadang-kadang menciptakan hewan itu ya. Lambat jalan. Apakah dia karena lambat dia tidak mau berjalan untuk mencari nafkah? Jalan terus. Tapi selambat-lambatnya dia nggak bisa lari cepat. Tuhan itu baik. Kalau panas datang serangga, ada rumahnya dibawa kemana-mana. Kan di sini manusia mampu jalan kemana-mana bawa rumahnya. Nggak ada kan? Tapi kura-kura atau penyu itu ada rumahnya. Ketika datang musuh, langsung dia tarik kepala. Aman nggak? Nggak aman. Jadi saudara yang kekasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kura-kura saja Tuhan pelihara, masakan saudara tidak. Dia nggak bisa lari loh. Tapi Tuhan itu pintar. Situ dia masuk ke sangkangnya, ditendang orang pun dia bisa terbang lari, nggak akan ada yang luka juga. Karena begitu keras loh. Lempar kura-kura, lempar kemana-mana, dia mati. Mana mati? Terlindung. Itulah pemeliharaan Tuhan sama kura-kura. Nggak bisa lari, tapi bisa lari lebih tinggi karena ditendang orang. Kalau saudara ditendang orang, bisa sampai ke pohon nyangkut? Bisa? Mana bisa? Mesti saudara yang capek untuk lari manjat kalau diserang musuh. Mau ke rumah, jauh rumah. Tapi kura-kura, dia tinggal begini. Tapi saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Tuhan yang melindungi saudara. Amin. Bagi Tuhan, beberapa hari yang lalu firman Tuhan kepada Maria, bagaimana hari itu mungkin terjadi? Dia bilang kepada malaikat Gabriel, kata malaikat itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan setelah dikatakan demikian, dia langsung aminkan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Amin. Tanamkan dalam hati kita sebagai anak Tuhan, kita memperhamba diri kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, saudara berdoa tentang berkat, tentang apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Tadi katakan bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan akan ada padamu. Kita katakan, aminkan firman Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara mau bangkit? Saudara yang menentukan, karena itu cuma perintah. Bangkitlah. Kalau saudara terus memilih nggak mau bangkit, ya bangkit terus. Dikatakan bangkit, kita yang bergerak, kita proaktif. Jadi bukan Tuhan itu datang, kau jatuh ya langsung diangkat. Nggak selalu seperti itu. Dia bilang bangkit. Tuhan langsung beri tenaga. Kalau kita mau bangkit, saudara kekasih. Dan kalau kita mau melakukan seperti itu, saudara, seperti bangsa Israel, mereka diberi pengharapan. Apa yang terjadi? Mereka mulai bangkit bekerja, membenahi rumahnya,
membersihkan semua rumput-rumput ladang yang sudah tanggulang, semua dibersihkan. Mereka mulai menanam, mereka membenahi rumahnya, saling tolong-menolong. Mereka mulai membangun bait Allah, dan bangsa itu pun semakin diberkati Tuhan sampai sekarang ini. Hampir tidak ada produk yang tidak keluar daripada Israel. Mau sistem apa? Mau sistem internet, sistem apapun, semua ilmu-ilmu yang paling tinggi datang daripada Israel. Kita melihat berkat itu kalau sudah diberkati Tuhan. Ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kalau kita udah diberkati, gak usah repot-repot, orang sendiri datang kepada kita. Amin. Kalau saudara makin kaya, banyak gak teman? Banyak. Kalau saudara gak punya uang, ada teman? Kalau boleh jangan lewat dari depan rumah saudara. Nanti dipanggil, woi mumpung kamu di sini, pinjam dong. Itu sebabnya pebisnis sekarang, bisnis yang paling hebat, pinjol. Iya Pak ya? Asal buka tapak pinjol. Dan banyak orang mati dan bunuh diri karena pinjol. Sesulit-sulitnya, hati-hati dengan pinjol. Amin. Semua bangsa, semua orang tetangga menjadi teman kalau kita diberkati. Dikatakan dalam ayat ini, bangsa-bangsa berduyun-duyun. Israel kenapa tetap bertahan? Bangsa Arab sendiri nggak berani mengusirnya, karena dia tahu sumber berkat dari Israel. Emangnya semudah itu bertahannya di tengah jazirah Arab? Dia tahu orang itu hidup dari Israel, berkat itu sampai sekarang. Bangsa-bangsa berduyun, mau airnya, mau buahnya, sayurnya, teknologinya, sampai di sini di tangan kita ada handphone. Emangnya dari mana ini? Dari Israel loh. Internet dari mana? Kadang-kadang orang bilang ganyang ini yang dipakainya semua produk dari sana. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Itulah berkat itu. Demikian juga kita. Orang-orang Kristen di seluruh dunia jauh lebih kaya daripada orang-orang non-Kristen. Amin. Itu fakta loh. Semua orang akan menjalin hubungan dengan orang Kristen kalau boleh. Ayat 4, mari kita diajari, layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Kalau orang tua diberkati, anak-anaknya datang gak? Datang gak? Seperti kisah anak yang hilang, macam-macam dia. Balik juga ke bapaknya. Datang. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Apa artinya? Memang wanita lebih lemah, tapi selalu ada berkat. Membuat dia dibawa juga kepada orang tua. Datang, ditolong selemah apapun, datang. Jadilah saudara berkat, supaya saudara memberkati. Kita diberkati untuk memberkati dan kasih. Pada waktu itu engkau akan heran. Jadi ada waktunya kita begitu kagum akan berkat Tuhan. Sampai sekian jauh saudara melangkah merantau di Pulau Batam, saudara ada merasakan perbedaan kalau saudara hidup di kampung sampai sekarang? Kira-kira lebih enak di mana? Lebih enak di kampung? Halo? Kalau saudara bertahan di kampung, kira-kira lebih enak di kampung? Tolong dijawab dulu nih. Mau kembali ombak? Hah? Mau melihara pinahan? Aduh, mungkin kalau di sana sering bertengkar dengan Parlau, ya kan? Hanya karena
karena ini, hanya karena pinahan, karena kebun, hanya karena tetangga. Itu kampung kenyataan. Kalau di kota jangan coba-coba. Saudara pasti makin lama makin diberkati Tuhan, pasti merasa heran. Amin Bapak Ibu. Ini bukan berkat Tuhan. Saudara akan melihat anak-anak saudara. Amin. Menantu-menantu saudara. Cepat bilang amin. Amin. Pahopu saudara. Mereka datang tidak dengan tangan kosong. Kita harus amini. Kita harus amini. Itu janji Tuhan. Kamu memang harus bercahaya. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian, dari Eva. Mereka semua akan datang dari Seba membawa emas. Kalau tahu Paroasian Purba, orang Majus bawa apa? Anak muda bawa apa? Emas. Itu contohnya. Ada berkat Tuhan membawa kemenyan serta memberitakan kemaksuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar berhimpun kepadamu dan domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku, sebab kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Apa arti kata-kata itu? Kita diberkati dari sekeliling, bahkan dari seberang lautan. Antara dunia menjadi semakin kecil. Satu kali anak-anak kita tidak selalu ada dekat kita. Mungkin akan ada nanti anak cucu saudara tinggal di Eropa. Cepat bilang amin. Seperti itu. Jangan Jakarta, Jakarta mau tenggelam. Ini kan kenyataan kan? Kenyataan. Mimpikan yang besar. Tinggal nostalgia nanti cerita di Bonapasugi. Wah, pengalaman rame-rame ambil acimun kita bilang. Ambil ini. Pengalaman senang kali marmahan. Itu dulu. Dan tinggal mungkin ada pekerjaan proyek di Eropa. Yang tahu bahasa macam-macam. Amin. Anak cucu saudara. Dan gereja kita ini akan megah. Sebab akan datang berkat itu. Tapi keturunan kita loh. Datang ke gereja. Kemegahan rumah Tuhan ini. Itu fakta. Aminkan. Karena diberkati anak cucu kita datang. Aku ingat dulu sama Om Pendeta, sama guru sekolah minggu, Miss ini, abang ini. Amin. Amin. Bukan memberkati. Ini adalah hal-hal yang sangat mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat bangsa Midian. Siapa bangsa Midian? Bangsa Midian adalah suku nomaden Arab. Masih ada sampai sekarang. Mereka tinggal di gurun pasir. Dan sifat mereka suka menindas suku-suku lain. Sampai sekarang, termasuk Israel. Sekarang ada memang bangsa Midian itu. Tapi nanti dikatakan mereka akan datang membawa berkat. Demikian juga bangsa Eva. Siapa ini? Ini keturunan Esau, bukan keturunan Yakub. Sebab Yakub itu Israel. Akan datang membawa berkat. Esau yang jauh, yang tidak menghargai hak kesulungan, datang juga nanti membawa berkat bagi kita. Amin. Dan tidak mungkin orang-orang yang tidak seiman pun akan membawa berkat ke tempat ini. Mereka akan menjadi percaya mengikut Tuhan. Itu nubuatan daripada Yesaya. Seba. Apa itu Seba? Seba sekarang disebut dengan Barseba. Apa itu Barseba? Ethiopia. Banyak turunan
Yahudi dari Ethiopia kulit hitam. Mereka akan datang juga. Dan kekasih, ketika datang panggilan semua orang Yahudi yang ada di luar negeri, ada jauh sekali, ingatkan pulanglah. Yang dari Amerika, dari Eropa dikatakan pulang. Makanya bangsa Israel berusaha memperluas daratan dataran tinggi Golan harus kembali ke tangannya. Daerah-daerahnya harus punya. Kenapa? Yang tadinya banyak di Eropa, bangsa Yahudi pulang mulai berkurang. Orang-orang pintar yang ada di Eropa pulang untuk memajukan Israel. Yang ada di Amerika pulang memajukan Israel. Itu berkat-berkat Tuhan. Suku Kedar, bangsa yang mendiami juga padang pasir negeri Arab, mereka datang memberkati Israel. Bangsa Nebayot, Nebayot adalah putra sulung daripada Ismail, leluhur orang Arab. Ismail, Nebayot keturunannya akan datang. Amin. Amin. Artinya dari jauh pun akan datang kepada kita membawa berkat. Dan kalau saudara diberkati, sekecil apapun hargai, dan kita juga tetap mau menjadi berkat. Demikianlah engkau dikatakan bangkit dan menjadi terang. Sekarang mau bangkit? Jangan lagi yang putus asa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Aminkan. Anakmu, cucumu, menantumu, gurumu diberkati oleh Tuhan. Saling menguatkan semua jemaat. Jangan ada yang putus asa. Yang ada keluarga yang belum harmonis, belum bersatu, jangan lemah. Ajak seisi rumah datang sama Tuhan. Jangan akhir tahun ini berdoa. Baca ayat tadi, bangkitlah. Hai anakku, bangkitlah. Hari Natal adalah hari yang paling mulia, saudara. Amin. Amin. Itu sebabnya saking mulianya tidak sekali dirayakan. Cuma Paskah sekali nggak dirayakan. Cuma hari Jumat Agung itu. Mana ada hari sebelum dan setelahnya. Orang Natal, belum hari Natal 25, paling sering meleset. Jauh sebelumnya udah dirayakan. Sesudahnya pun masih ada. Sampai ke Januari. Saking besarnya. Kalau Paskah tidak, hari kebangkitan. Nah, hari Minggu itu aja. Itu ada lagi. Jadi saudara, jadikan hari Natal momen memperbaiki diri makin dekat sama Tuhan. Bapak Gembala menunggu malam Natal 24. Saudara akan hadir di malam Natal. Saudara akan hadir di tanggal 25 Desember. Pemerintah sudah canangkan beri kesempatan kepada orang Kristen beribadah. Jangan ada yang tinggal di rumah. Demikian nanti sampai kunci tahun, malam kunci tahun. Kita katakan kepada angka 4 itu dengan hadir di tanggal malam terakhir itu. Goodbye. Datanglah angka 5. 1 Januari kita katakan welcome 2025. Aku siap bangkit. Aku siap menerima terang Tuhan lebih lagi. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini juga Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat semua saudara yang mendukung Natal ya. Amin. Amin. Natal Pemuda. Terima kasih buat pemuda yang boleh melayani. Bapak Gembala sangat diberkati melalui pelayanan semua, melalui drama yang begitu hidup. Tuhan memberkati pemain dramanya. Siapa penyunting cerita itu? Kalau boleh Bapak Gembala tahu. Penyunting cerita. Yang menyusun cerita siapa? Mela ya? Bagus Mela ya. Siapa pengisi suara? Semua pemain. Jadi bagus suaranya ya.
Baik gambarnya apa semua cukup bagus diberkati. Dan terima kasih bagi orang tua yang mau mendukung anak-anak boleh hadir. Bapak Gembala sempat menyapa semua yang ada di depan. Diberkati Bapak Gembala sungguh dengan pemain yang ada, baik sebagai seorang kaya, baik sebagai pelayan yang mengingatkan. Kadang-kadang kita ini diingatkan sama yang kecil, pelayan. Kan boleh juga yang pelayan kadang-kadang mengingatkan. Diberkati melalui orang kaya itu keren banget. 3 raja itu dengan segala etiknya luar biasa. Bagus gak? Bagus gak? Semua pemainnya bagus, gak ada yang tidak. Dan semua lincah, tidak ada nampak kaku-kaku, tidak ada, berjalan begitu bagus sekali, begitu kompak ya. Terima kasih buat 3 raja. Siapa sakit ya? Ronaldo, siapa lagi? Kevin, Calvin. Calvin. Terus siapa lagi? Wih, memang badan-badan besar. Cocok di raja memang. Diberkati Tuhan mereka. Aduh, itu betul raja. Itu pemilihan yang pas. Pemilihan yang pas. Tokohnya, pemilihan yang pas dengan akting yang meyakinkan. Apa sendiri kalau jadi orang tua di situ senang kali. Aduh, aku si Calvin itu entar kali aku si Calvin benar. Mudah-mudahan waktu itu si bapak melihat anaknya ya, pasti makin semangat orang tuanya. Amin. Amin. Juga kelas rohaku, ya Pak, Panardo. Habis cerita, Panardo langsung ngomong sama Bapak Gembala. Aku jadi orang kaya, amin. Walaupun itu katanya cerita drama, tapi dia bilang aku jadi orang kaya. Oh mas, amin. Kalau yang baik-baik, Bapak Gembala langsung bilang amin. Kalau enggak, diam aja. Nah, seperti itu saudara ya. Mungkin gaya si bos, walaupun hanya gaya bosnya dia. Wah, lu keren banget. Bapak gak mau bikin amin. Mudah-mudahan aminnya lu tapi ya jadi orang kaya. Amin. Gitu. Alangkah senangnya Bapak Gembala lihat semua pemuda remaja itu makin oke. Rema pun dengan namanya pakai jubah berkhotbah. Bapak Gembala langsung di hati berpikir amin. Mudah-mudahan segera. Amin. Begitulah semua. Jangan lupa pasti ada yang repot di balik layar. Amin. Yang tidak sempat Bapak Gembala sebutkan. Tuhan memberkati semua. Amin. Demikian juga sukacita Natal. Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat kemarin yang bergotong royong. Terima kasih ya. Yang ada waktunya, mungkin yang lain belum sempat karena kesibukan pekerjaan. Masih panjang waktu kita melayani Tuhan. Amin. Kan baru itu, masih banyak itu belum nyambung loh. Bapak Gembala juga kepingin tanya nanti sama panitia. Ya, itu kira-kira berapa juz lagi ya kalau mau disatukan ya. Kan perlu tahu kan, supaya Bapak Gembala tahu berdoa. Amin. Begitu, jangan hanya berpikir. Bukan Bapak dengar, Bapak Gembala dengar 2 tahun lagi, habis Tuhan 2 tahun lagi. Hanya berharap dari situ kan. Kita harus berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak ada. Makanya Bapak Gembala ingin tahu berapa lagi untuk nyambung ini ya. Supaya bawa dalam doa. Siapa tahu malaikat Tuhan lewat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati semua jemaat. Terima kasih buat yang sudah melayani. Bapak Gembala harus selalu menghargai. Kenapa Bapak Gembala selalu ada pada setiap kegiatan itu? Selalu, saudara pikir walaupun waktu gantian diam itu berdoa loh. Amin. Berdoa. Kepada semua jemaat itu sukacita, semangat, ada tenaga. Seperti itu. Seperti itu.
Ketika melihat mereka lincah bergerak, puji Tuhan. Ada hujan, tetap semangat, puji Tuhan. Ada panas, tetap bergerak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati semua yang sudah hadir ya. Ada Bapak Davin, terima kasih Pak Davin. Ada waktunya. Pak Sanggita dan Ibu, dua-dua ya, luar biasa. Bapak Riri, suami istri, terima kasih ya. Karena anak-anak menjadi ya. Ada Widoro, anak muda satu-satunya yang ada pada waktu itu. Kebetulan dia lagi ada waktunya memberkati. Ada Ibu Jody, ada Ibu Albert Sregar, ada Ibu Kevin Silaban, ada Ibu Gideon Limbong, ada Ibu Irfan Diawa, ada Ibu Bika, ada Ibu Renhak Sagala, ada Opung Putri Siburian, ada lagi Ibu Rika, maaf Ibu Rika. Tuhan memberkati semuanya. Dan ada yang kasih makanan, ada Rizka, ada siapa lagi ya? Siapa lagi? Siapa? Korin. Oh, Korin ya. Jessica. Oh, Ibu Jessica. Terima kasih, kue Natalnya sudah mulai muncul. Ibu Jessica. Tuhan memberkati semua ya. Saudara diberkati yang bekerja pada waktu itu. Saudara diberkati. Tenaga saudara sangat Tuhan butuhkan, karena saudara akan terus dipakai oleh Tuhan. Bikinlah buat pembangunan selanjutnya, kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Ada waktunya, amin. Ada lagi waktunya, karena masih panjang. Naik lagi, atapnya, dindingnya, dan lain sebagainya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita selalu arahkan kita kepada Kristus sumber terang itu. Dialah selalu yang memakai kita. Mataku tertuju padamu, bukan kepada masalah yang akan kita hadapi. Tertujulah kepada Tuhan, sumber terang dan kebangkitan itu.
di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami datang saat ini, ucapkan syukur dan terima kasih kami Bapa di hadapan-Mu.